Gimana caranya microchip masuk ke tubuh kita gitu kan, itu kan vaksin itu cairan. Jadi akhirnya dianggap bahwa mereka vaksin Indonesia itu tidak baik. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, antusias. Selamat datang, saya Ivi Batuta ucapkan di sini di channel Denger nih, persembahan dari Le Mineral ya. Oke, denger nih, banyak banget yang simpang siur mengenai vaksinasi. Gimana sih sebenarnya? Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut lagi penjelasan yang akan disampaikan tentu saja oleh dokter ya. Saya bersama dengan Dr. Milka Inkiriwang, Mars PhD, dan sudah hadir di sini ya, seperti teman-teman juga bisa lihat. Selamat datang dokter. Halo, aku bingung nih manggilnya Mbak Ivi atau Jeng atau gimana? Jeng gitu ya. Enggak lah. Manggilnya gimana nih? Ivi aja. Oke, Ivi. Oke. Iya, dokter. Ya, udah Ivi aja. Oke. Santai aja dokter, kita di sini. Tapi sebelum saya mau tanya ke dokter, mau kasih tahu dulu nih fakta ya. Jadi dari data mengenai vaksinasi di website Kementerian Kesehatan, itu per tanggal 28 Juli 2021, total vaksinasi untuk dosis kedua itu sudah mencapai 19 juta. Gitu dokter ya. Nah, membahas soal vaksin ini, dengar-dengar kalau katanya kan dosis pertama, kedua itu masih sama ya. Kalau mau dibilang kenapa harus sama, karena memang masih dalam masa proses uji. Orang yang sudah divaksin aja banyak yang komplain gitu kan, baru vaksin pertama gitu kan dikomplain. Nah ini lagi kalau namanya istilahnya mixing vaksin. Nah kalau sampai terjadi kayak begitu, kita intinya adalah sangat berhati-hati juga, karena gini, biasanya kan kalau melakukan uji klinis itu kita ke hewan. Iya. Nah sekarang ini kan langsung diimplementasikannya ke manusia. Iya. Beberapa vaksin yang sudah di Indonesia ya, kita bicarakan di Indonesia, itu yang sudah diakui, dia sudah hampir selesai uji tahap 3-nya. Gitu. Misalnya nih yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Afrika, yang terjadi di Indonesia. Beda-beda. Itu beda-beda karena genetik manusianya beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang kok di Amerika bisa begini, kok di Indonesia. Kita ya kembali lagi, masyarakat harus kuat dengan literasi sebenarnya. Ya negara luar kenapa mereka tidak terlalu terpengaruh hoax, sedangkan di Indonesia terpengaruh. Makanya itu Indonesia sangat berhati-hati terhadap penduduknya, gitu kan, membuat kebijakan juga sangat hati-hati di sini. Jadi makanya meskipun negara lain ada yang bisa memakai berbeda, tapi tetap Indonesia memutuskan untuk dengan yang sama dulu. Nah, bener apa enggak tuh kita tuh perlu booster ketiga ini, karena sebenarnya jujur saya sendiri adalah orang yang langsung gini, oke, gimana nih bisa nyarinya? Memang booster ketiga itu hanya untuk kalangan yang memiliki resiko tinggi, itu adalah tenaga kesehatan, karena memang langsung berhadapan dengan sejumlah puluhan ratusan COVID-19 gitu kan, di rumah sakit, di puskesmas, itu mau nggak mau dong kita ketemu. Tapi kalau masyarakat umum kan mereka yang memaksakan dirinya untuk ketemu jadinya secara nggak langsung ya. Nah diharapkan kan pemerintah bilang sebisa mungkin sudah ada imbauan bahwa sebisa mungkin ya di rumah saja, lakukan pekerjaan dari rumah. Dan yang pasti kalau mau terkait ini, aku mau kasih sebuah ilustrasi tentang vaksin ya. Ilustrasi ini aku ambil dari seorang expert juga yang memang menurut aku sangat masuk di akal dengan ilustrasi ini, bahwa gini, anggap aja kita ini adalah tentara perang yang memakai perlengkapan perang lengkap, yang zaman dulu perlengkapannya besi gitu loh ya kan, sampai pakai helmnya besi, Baju zirah. iya gitu ya kan, pakai pedang, pakai perisai. Nah perisai itu adalah vaksinnya gitu kan, perisai yang kita pegang itu adalah vaksinnya. Dan baju perang kita termasuk pedang itu adalah 5M 3M-nya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, paling awal yang akan ketemu sama musuh pedang itu kan pastinya perisainya dulu. Iya, sama dengan vaksin. Jadi membentuk antibodinya dulu nih. Kalau antibodinya kita sudah terbentuk dengan cukup ya sebenarnya sudah lumayan bagus gitu kan. Tapi tidak bisa bekerja sendiri, harus seimbang dengan namanya 5M. Intinya adalah kita tetap memakai masker, kita tetap harus jaga jarak. Yang pastinya kita juga harus rajin cuci tangan, karena kenapa?
cuci tangan kita ini kan suka refleks nih, tanpa sadar kita buka masker, lupa kita cuci tangan lagi, langsung garuk-garuk hidung. Padahal nanti orang bilang saya sudah prokes ketat, tapi kenapa masih bisa kena COVID? Nah, kita lupa nih dengan titik lengahnya kita aja. Memang kita akui ya, saya sendiri juga kadang-kadang, aduh tadi udah cuci tangan belum ya? Jadi orang yang apa ya? Jadi orang yang kategori yang dikit-dikit harus cuci tangan, pegang sesuatu harus cuci tangan gitu kan? Atau enggak di sanitizer dulu gitu. Jadi intinya adalah seperti ini dulu nih prinsipnya. Kita vaksin itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dengan 3M atau enggak 5M itu sendiri, dan dilakukan 3T-nya juga. Nah itu, masyarakat pada saat ini sudah kepanikan, mirip seperti yang namanya panic buying dengan yang namanya obat. Maunya segala sesuatu instan, tapi dia tidak mau mengikuti, percuma juga gitu loh. Misalnya gini, banyak case orang sudah divaksin kena COVID juga. Nah itu dianggap bahwa yang disalahin vaksinnya. Atau kurang banyak. Atau kurang banyak, jadi disalahin vaksinnya. Dan makanya perlu ketiga gitu. Makanya, nah kalau masyarakat, mungkin kita setelah merata nakesnya dapat ini, mungkin ada seperti kayak pembagian waktu pemberian vaksin nih. Yang pertama nakes, yang kedua pejabat, yang ketiga bukan pejabat ya, aparat-aparat yang memang bekerja langsung di lapangan yang memungkinkan ketemu banyak orang, misalnya TNI, Polri, gitu kan, Satpol PP dan Satpam, semuanya lah itu yang memang ini. Baru nanti masyarakat umum tuh di kategori yang terakhir, tapi lunasin dulu nih yang tahap keduanya. Sedangkan yang tahap keduanya aja belum, jangan tahap kedua, tahap ketiga, pertama aja banyak yang belum, gitu loh, dengan segala alasan ya entah komorbidnya karena hipertensi, jadi mereka males. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau mau dibilang yang negara lain sudah 70%, hampir 70% herd immunity terbentuk, Indonesia belum, masih jauh sekali, masih belasan kalau nggak salah ya. Gitu. Walaupun ya gini lah, ini kan sudah semakin jelas nih ya, maksudnya gini loh, ini buat teman-teman semua yang juga menyaksikan. Bukan berarti ya dokter tadi bilang bahwa harus ada dokter booster ketiga, nggak ada. Justru dokter sama sekali tidak mengatakan itu gitu ya. Justru dokter itu memperjelas kepada kita bahwa lengkapi dulu saja gitu loh. Ada perisai, kemudian ada senjata lainnya yang harus kita lengkapi, misalnya dengan 3M, 5M ini kan. Nah, cuman tetap nih perlu juga kita edukasi lah tentang si booster ketiga ini yang sudah dipakai oleh tenaga kesehatan dan mereka yang memang paling perlu gitu. Kan kita juga perlu tahu knowledge ini toh ya. Benar. Ya, setiap masyarakat diharapkan memang memiliki knowledge yang tinggi dalam menghadapi pandemi ini ya. Nah, literasi yang tinggi juga. Karena dengar-dengar nih banyak banget sebetulnya masyarakat yang masih belum tahu sebetulnya ini tuh yang disuntikin ke dalam tuh apa sih, ini cairan apa. Karena kan katanya beda-beda ya. Memang misalnya kayak ada virus yang dimatiin, virus yang dilemahin, bener nggak tuh, nggak tahu deh. Ada juga nggak ngerti deh, ada yang direkayasa kali, gimana sih? Cuma ngebedainnya deh, mungkin dokter bisa jelaskan. Oke, kita mulai dari yang kita sudah mulai pakai di awal dulu, Sinovac, Sinopharm itu dia memang pakai yang seperti Ivi bilang, itu virus dimatikan. Matiin ya. Tapi ingat ya, di sini virus dimatikan bukan berarti nanti orang kan takut berarti virus COVID-nya masuk ke kita terus kita jadi kena COVID gitu kan. Nah, itu stigmanya sudah muncul nih tentang gitu. Ya, masalahnya yang diambilkan sepotongan kecil badan virus gitu kan. Untuk dijadikan uji sampel atau diambilkan virusnya itu badan sedikit, potongan-potongan yang sangat kecil banget untuk sebuah sampel atau sebuah bahan untuk jadi vaksin gitu. Jadi untuk membentuk sebuah antibodi. Jadi sebenarnya di sini pakai virus yang dilemahkan supaya untuk kayak recalling kepada atau membuat memori untuk membentuk antibodi di tubuh kita. Jadi kayak dia bikin buku panduan gitu ya. Iya gitu loh. Halo, gitu dicatat karena kan virusnya virus COVID kan. Iya. Jadi nanti di sini kan memang dia pakainya yang sama gitu, tapi COVID-nya yang dilemahkan gitu. Dimatikan nih. Iya, dilemahkan atau dimatikan. Iya, istilahnya inactivated virus. Iya. Jadi gitu aja. Nah, yang kedua itu AstraZeneca. AstraZeneca itu dia pakai hasil rekayasa genetik. Gitu, genetik virus. Nah, di sini dia pakainya itu adenovirus, virus flu biasa. Gitu, virus flu yang memang sudah diuji ke simpanse. Gitu. Jadi di sini supaya kalau misalnya nih
dia pakai rekayasa supaya kenal dulu nih tubuh kita nih. Iya. Dengan rekayasa virus itu masuklah nih virus kan. Nah, baru begitu nih virus masuk, dia bisa sudah jadi antibody secara spontan, tubuh itu langsung ngenalin gitu loh si antivirusnya. Nah, ada nih si Moderna, Pfizer. Nah, itu apa tuh? Nah, itu tuh. Sabar, Bu. Jadi Moderna, Pfizer dia itu di sini tuh dia pakai ini komponen materi genetik yang direkayasa. Jadi materi genetik yang direkayasa yang bisa menyerupai kuman atau virus. Dalam hal ini SARS-CoV-2 itu. Gitu. Jadi sama lagi gitu kan. Dia pakai bahan yang seperti itu. Jadi diharapkan juga di sini bisa mengurangi terjadinya infeksi. Jadi kalau sudah dipakai itu setidaknya giliran kita terpapar dengan COVID, virus itu sudah setidaknya tidak bisa replikasi atau bermutasi gitu. Nah, tapi yang jelas dari sekian banyak vaksin yang sudah masuk itu ya kan, banyak yang masih memilih untuk vaksinasi di luar negeri gitu kan. Dengar-dengar masyarakat berpikirnya bahwa aduh kalau di luar negeri ya selalu dengan ya pasti kalau luar negeri dianggap udah perfect. Nah, itu loh maksud aku, dokter. Pietah ini menurut dokter gimana? Ini sebenarnya kembali lagi gimana caranya kita memutuskan stigma-stigma yang berefek nggak baik juga ya. Kan kasihan dong warga yang ekonominya di bawah yang tidak bisa keluar negeri. Jadi akhirnya dianggap bahwa mereka vaksin Indonesia itu tidak baik gitu loh. Padahal kita harus membuat intinya prinsipnya semua vaksin yang sudah di-ACC oleh WHO dan di Indonesia juga sudah di-ACC oleh Badan POM itu sebenarnya sudah aman gitu loh dan bagus. Hanya perbedaannya adalah efikasinya, tapi kembali lagi nih underline-nya bahwa sampai dikasih bold nih kalau di dalam tulisan ya, bahwa sebenarnya jangan terpengaruh dengan efikasi. Intinya kembali lagi, percuma vaksin itu kan sama kayak kita minum obat. Tergantung juga tubuhnya ya? Ya, selain itu bahwa proses kerja vaksin itu membutuhkan proses beberapa hari, beberapa minggu. Kan makanya di shot pertama sama kedua itu ada yang 18 hari, ada yang 14 hari, 28 hari, 4 sampai 12 minggu gitu kan. Jadi itu berbeda-beda setiap vaksin. Nah, kalau booster pertama ini yang perlu masyarakat tahu, belum terbentuk antibodi langsung begitu hari ini suntik, saat itu juga belum langsung terbentuk. Jadi masih disuruh prokes ketat, yaitu 5M atau enggak minimal 3M itu yang udah basicnya. Jadi disinilah mereka pikir begitu disuntik langsung, wah gue ngumpul-ngumpul, ya udah deh gue udah divaksin ini gitu. Ini yang masalah dan akhirnya membuat stigma bahwa orang yang setelah divaksin dianggap sudah langsung kebal. Padahal ada prosesnya dan proses antibodi muncul itu setelah booster kedua dan 2 minggu setelahnya. Itu. Jadi kurang lebih 1 bulan gitu loh. Dokter Milka, ini kan di luar sana ya dengar-dengar nih banyak banget hoax seputar vaksin. Ya enggak, Seh? Hoax seputar vaksin yang dokter Milka paling sebel tuh apa? Microchip. Cepret, ada di dalamnya. itu yang paling aku kayak gini loh. Manusia harus pikirnya logis juga ya. Gimana caranya microchip masuk ke tubuh kita gitu kan? Itu kan vaksin itu cairan. Iya. Terus itu mau di kayak diulek-ulek ditumbuk sampai halus banget. Tapi kan berarti kelihatan ada serbuk kalau begitu. Secara itu benda padat microchip itu. Bukan microchip bentuk cairan kan? Saya juga baru dengar kalau ada microchip bentuk cairan. Iya. Gitu kan? Jadi nggak logis lah. Maksudnya itu bener-bener hoax banget yang menciptakan. Dan saya agak-agak pribadi ya, kalau ngomongin pribadi, itu orang membuat teori konspirasi yang benar-benar sangat menginfluence banyak orang yang sampai akhirnya percaya, apalagi ada istilahnya barcode di vaksin. Cus gitu tiba-tiba kita bisa di-scan ya. Iya, bisa di-scan dari barcode vaksin, bisa ketahuan nih umur kita mati gitu. Aku sampai bingung gimana caranya gitu kan. Sedangkan tadi kan aku udah jelasin nih metode atau teknologi pembuatan vaksin itu terbuat dari apa saja. Iya. Dan nggak ada yang dari berbentuk chip barcode gitu kan. Barcode itu cuma mengetahui bahwa di dalam tentang data-data dari vaksin itu terbuat dari mana, negara mana, gitu loh, data dari si vaksin.
bukan berarti data si manusianya, gimana caranya gitu loh. Itu Iya. benar-benar yang teori Gemes. konspirasi yang membuat hoax. Tapi saya herannya banyak masyarakat percaya gitu. Iya, soalnya kayak believable banget. Kadang-kadang tuh mungkin ya nggak tahu deh memasang Chip. Kayak ini di loh. film-film Iya, ya. nggak maksudnya berita yang beredar itu nggak tahu kayak mencatut nama institusi Iya, atau sebuah mungkin brand. nama brand atau dokter kali, sehingga orang tuh kan jadi langsung yang dokter ini bilang gitu, padahal dia nggak tahu deh kalau ditelusuri itu dokternya ada apa enggak gitu misalnya ya, Iya, benar, atau benar, penelitiannya benar. ada apa enggak gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Milka Ingriwang, Mars PhD. Kayak kereta ya. Betul, tapi keren dan sehat selalu. Amin. Ya dokter, kita bisa Terima kasih, melewati Ivi, ya. pandemi ini bersama-sama. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, jangan lupa untuk berikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti bila ada kesempatannya kita akan jawab. Pasti akan ada kesempatannya kok. Jangan khawatir ya. Jadi nanti akan kita jawab untuk episode-episode selanjutnya. Oke, baik. Teman-teman semua, sampai jumpa ya di episode Denger-Denger nih selanjutnya. Jangan lupa bunyikan loncengnya, ting, dan juga subscribe ya untuk bisa mendapatkan notifikasi untuk episode selanjutnya. Saya Ivi Batuta, stay safe semuanya, salam sehat, dan sampai jumpa. Bye!